Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini, saya akan berbagi melanjutkan yang kemarin. Nah, dalam sebuah perusahaan ada model dalam penyampaian informasi yang digunakan. Nah, modelnya itu banyak. Namun ada model umum yang sifatnya itu semua pasti pakai, tidak hanya satu perusahaan atau dua perusahaan, tapi seluruh perusahaan pasti memakai model ini karena model ini adalah fondasi dari model informasi di dalam perusahaan. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, sebenarnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya model ini apa. Apakah model ini seperti yang kita bayangkan ya, kayak Miss Universe, terus habis itu yang di foto-foto, nah itu beda lagi. Itu bukan model yang dimaksud di dalam sebuah perusahaan. Model yang dimaksud dalam sebuah perusahaan atau model yang secara umum yang kita gunakan atau pernah kita lihat, ini sebenarnya adalah sebuah penyederhanaan untuk mewakili sebuah objek atau aktivitas. Nah, istilah model itu digunakan misalnya ketika kita menyampaikan menjelaskan sebuah objek secara panjang lebar. Nah, namun untuk mempermudah audiens, mempermudah orang lain untuk memahami bagaimana penjelasan kita, maka dibuatlah sebuah model. Nah, misalnya kalau teman-teman tahu bagaimana faktor X misalnya mempengaruhi Y. Nah, ini kan kita secara narasi, bagaimana kita membuat para pembaca atau para audiens itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, caranya adalah menggunakan model. Nah, para manajer dalam perusahaan ini pakai model supaya apa? Supaya dia dapat menyederhanakan permasalahan yang ada di perusahaan. Jadi dia kelompokkan ke dalam 3 kategori: analisis masalah, terus habis itu ini permasalahan, analisis masalah, lalu solusinya apa, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah model yang digunakan oleh manajer supaya lebih mudah dalam mengkategorikan permasalahan dan menyelesaikannya. Nah, beberapa jenis model. Yang pertama adalah model fisik. Nah, model ini adalah sebuah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi atau bentuk nyata. Nah, model ini biasanya berupa prototipe produk. Nah, jadi model yang pertama ini adalah model yang paling mudah digunakan oleh manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Contohnya atau menyelesaikan permasalahan dalam produksi produknya yang mau ditawarkan. Jadi dengan adanya prototipe, baik itu produk ataupun yang lainnya ya, dengan adanya prototipe atau contoh atau bentuknya nampak bentuknya, nah itu bisa dievaluasi secara langsung. Jadi lebih mudah bagi manajer untuk mencari di mana letak permasalahannya. Nah, selanjutnya ada model naratif. Nah, model naratif di sini model yang digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi. Nah, tapi bentuknya adalah tulisan. Jadi model tidak hanya gambar ya, tapi tulisan itu sebenarnya termasuk model. Namun bedanya dengan yang saya jelaskan di awal itu adalah, kalau yang saya jelaskan di awal tentang tulisan atau narasi itu yang dimaksud adalah yang paragraf itu yang panjang. Nah, sedangkan model naratif di sini ini adalah yang ringkas tapi bentuknya tulisan.
Nah, contohnya di sini apa? Contohnya adalah invoice. Kalau di sini ada laporan penjualan barang. Nah, ini adalah salah satu model naratif yang sering atau bahkan setiap hari dipakai oleh para manajer. Nah, seperti ada keterangan perusahaannya, terus habis itu ini judulnya tentang apa, tanggalnya, dan lain sebagainya. Gunanya adanya model naratif ini biasanya lebih mudah untuk rekapitulasi. Jadi nanti sehingga ketika ketika dilakukan pelaporan tidak ada yang bolong atau tidak ada yang ketelisut lah ya, nggak ada yang terselip. Nah, sehingga pencatatannya lebih mudah. Nah, selanjutnya ada model grafik. Seperti yang teman-teman ketahui, model grafik ini terdapat garis, simbol, terus habis itu titik-titik, terus habis itu bentuknya yang sangat mudah diingat. Nah, adanya grafik biasanya digunakan untuk menganalisis keuangan perusahaan dan juga kondisi pasar. Nah, jadi kalau teman-teman pernah pernah lihat ya atau pernah mempelajari di mana grafik ini digunakan untuk menganalisis pasar atau menganalisa perilaku konsumen, itu contohnya gini. Misalnya di dalam grafik nih, dalam grafik yang berdiri ini adalah harga atau kuantitas. Misalnya di sini kuantitas yang X-nya adalah harga. Nah, semakin besar harga, misalnya mempengaruhi kuantitas yang dibeli. Jadi semakin tinggi harga, maka kuantitas yang dibeli semakin sedikit. Tapi semakin murah harga, maka kuantitas atau jumlah yang dibeli semakin meningkat. Nah, itu menggunakan grafik. Nah, kalau yang keuangan contohnya digunakan untuk melihat perkembangan keuangan setiap tahun di perusahaan. Nah, itu apakah semakin naik atau stagnan atau turun malahan. Selain itu juga bisa ya grafik, selain grafik itu ada juga flowchart dan diagram. Nah, itu biasanya perusahaan itu melihat data demografi, misalnya data demografi dari konsumennya, atau menganalisis lebih banyak mana konsumennya, apakah perempuan atau laki-laki, itu juga bisa. Dari usia berapa saja, nah itu juga bisa pakai model grafik. Nah, contohnya kayak gini. Nah, selanjutnya model matematika. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, matematika penuh dengan angka ya, kalau dengan huruf darab. Nah, namun pada jalannya perusahaan, operasional perusahaan, model matematika ini masih sangat berperan ya. Namun penggunaannya sekarang sudah tidak manual dengan buku tulis atau buku catatan. Nah, teman-teman bila nanti bekerja di sebuah perusahaan ataupun memiliki perusahaan, bila masih menerapkan model matematika namun ditulis secara manual, maka itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Teman-teman sangat tertinggal. Karena pada dasarnya walaupun di sini menggunakan model matematika, nah namun untuk penerapannya itu sudah menggunakan eh, teknologi, minimal menggunakan Excel. Nah, selain itu lebih banyak software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menerapkan model matematika ini. Nah, di sini contohnya model ini kelebihannya dia tidak mengenal dengan kondisi geografis ya, namun dia membentuk sebuah model dasar dalam perhitungan. Nah, jadi menyingkirkan atau menyampingkan skema geografis. Jadi geografis pokoknya tidak berpengaruh terhadap model ini ya, tidak mempengaruhi. Sedangkan model yang lain pasti mempengaruhi ya, karena geografis itu juga menentukan produk ini mau ditawarkan ke tempat tersebut atau tidak. Nah, kegunaan model seperti yang sedikit saya singgung tadi, yang pertama mempermudah pengertian, jelas ya, seperti yang di awal tadi bahwa adanya model mempersingkat narasi sehingga membuat audiens atau orang-orang yang membutuhkan uh,
kemudahan dalam memahami objek atau permasalahan, yaitu menggunakan model. Terus mempermudah komunikasi, nah, dengan adanya model atau pemanfaatan model, jadi lebih mudah ya dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan membuat pemahamannya lebih enak lagi ya. Nah, yang selanjutnya adalah memperkirakan masa depan. Dengan adanya bantuan model, dengan adanya bantuan model, lebih enak lagi ya kita memprediksi di masa mendatang. Contohnya adalah pada semester ini kita memiliki pendapatan dan jumlah pembeli sekian. Nah, maka dari itu kita akan memprediksi bagaimana 6 bulan ke depan atau tahun depannya ya, tahun depannya itu bagaimana. Nah, itu bisa diprediksi dengan lebih mudah. Nah, jadi model ini sangat bermanfaat. Nah, ini sebenarnya hanya beberapa model yang saya sampaikan. Masih banyak lagi model-model lain yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di sebuah perusahaan itu ada model umum, model yang paten lah bahasanya, karena setiap perusahaan pasti menggunakannya, walaupun pasti ada model yang dikembangkan juga ada, cuma secara umum seperti ini. Ada namanya sebutannya adalah model sistem umum. Jadi kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang menggabungkan antara narasi dan gambar sehingga membentuk sebuah model. Nah, ada sistem fisik dan sistem konseptual. Yang pertama, sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungan melalui arus sumber daya fisik. Nah, di mana input seperti yang kita sering bahas di episode-episode sebelumnya, ada namanya input ya, yaitu berupa apa? Berupa material atau bahan baku. Nah, nanti dikelola oleh perusahaan sehingga ditransformasikan ya nanti sehingga menjadi output, yaitu barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, yang pertama arus material, di mana material input diterima dari pemasok, bisa berbentuk bahan mentah atau yang setengah jadi atau bisa dibilang sudah rakitan. Nah, terus habis itu biasanya material ini kan bentuknya kalau mentah ataupun yang setengah jadi, maka kenapa dibilang input? Karena dia adalah belum memiliki nilai jual, makanya dia masuknya ke dalam input. Nah, setelah nantinya dia masuk ke dalam kegiatan perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, maka nantinya dia akan biasanya berubah bentuk menjadi barang jadi yang lebih menjual. Nah, selain material ada juga namanya personil. Harus personil di sini kaitannya dengan SDM ya. Jadi teman-teman ketika bekerja atau memiliki perusahaan itu tidak bisa sembarangan masuk, karena walaupun teman-teman misalnya bekerja nih ya, kalau teman-teman kerja maka ada kualifikasi yang harus teman-teman penuhi sebelum mengisi jabatan tersebut. Kenapa? Karena SDM di sini berfungsinya punya fungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditentukan oleh perusahaan. Bila teman-teman bukan ahli dan tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, sudah jelas nanti pekerjaan tersebut tidak akan selesai. Nah, maka sangat penting memilih SDM dengan kualitas ataupun yang memenuhi prasyarat. Maka dari itu sangat sering ya terjadi namanya persaingan satu dengan yang lainnya ketika melamar pekerjaan, karena memang selain sesuai dengan kriteria, maka ada juga kompetensi yang dipertandingkan lah ya, yang dites juga. Nah, apakah kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Bila teman-teman punya perusahaan juga harus seperti itu. Maka sangat penting memiliki personil yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga ada arus mesin. Minum dulu.
Arus mesin. Nah, mesin-mesin di sini juga merupakan input di mana dia tidak dirubah bentuknya ya, namun mesin ini adalah salah satu bagian dari operasional ketika memproduksi sebuah produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, mesin ini juga ada pemasoknya jelas, karena kita juga butuh sebenarnya bukan kepada mesin ya, lebih kepada alat sebenarnya. Alat yang kita butuhkan. Nah, dispesifikkan adalah sebuah mesin. Bila kita di perusahaan manufaktur, maka yang kita gunakan adalah mesin. Nah, mesin itu kita juga tidak boleh sembarangan, harus yang bisa tahan lama, terus kualitasnya juga baik. Selain itu mesin ini kan walaupun canggih ya pasti ada errornya. Nah, yang kita butuhkan adalah mesin dengan tingkat kesalahan yang paling minimal. Karena kalau terlalu banyak kesalahan maka kita bisa rugi bandar, modalnya habis. Nah, yang keempat tidak lupa adalah arus uang. Jelas ya, uang di sini kaitannya dengan modal. Apakah kita menggunakan modal sendiri seutuhnya atau masih ada hutang. Nah, itu adalah sebuah pilihan yang tentunya harus teman-teman putuskan dengan baik. Apakah kita memulai usaha ini atau memiliki perusahaan ini dengan modal yang full 100% dari sendiri gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman adalah yang terbaik itu adalah dengan modal sendiri. Namun perlu teman-teman ketahui dalam teori penentuan modal sebenarnya ada berbagai macam pilihan dalam penentuan modal. Memang yang lebih enak adalah modal sendiri ya, karena kita tidak memiliki beban dengan orang lain. Namun ada yang berpendapat bahwa modal terus sekian persen atau lebih dari 50%, lalu sisanya hutang. Itu juga berpotensi. Kenapa? Karena sisa uang yang kita hutang, misalnya nih kita punya modal 100 juta, kita masukkan modal sendiri 70 komponennya, sedangkan hutang 30. Kenapa kita milih hutang? Supaya apa? Uang yang 30 punya kita tadi, yang sisa tadi, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Yang jelas harus kegiatan yang produktif ya, bukan untuk kegiatan yang konsumtif. Nah, jadi sangat penting untuk melakukan kajian atau dalam pengambilan keputusan tentang arus uang ini atau permodalan. Nah, ini tadi narasi yang saya sampaikan sekarang dibentuk dalam sebuah gambar atau sebuah model. Nah, ini ada input resource, panahnya ke kanan. Nah, itu atau nanti tergantung layar teman-teman ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, itu melewati transformasi proses. Di manakah transformasi proses terjadi? Yaitu di dalam perusahaan. Nah, ini ada panahnya, ada keterangannya di situ. Nah, nanti dari perusahaan menjadi output resource, yaitu tadi ya barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, selanjutnya tadi sistem fisik ya, sekarang sistem konseptual. Nah, sistem konseptual sebagai sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, namun sebagian juga tidak. Nah, ada beberapa pengendalian. Di sini ada yang menggunakan feedback ataupun tidak. Nah, yang pertama ada sistem lingkaran terbuka. Nah, di sini suatu sistem yang tanpa umpan balik. Jadi sekali jalur aja, nggak ada umpan balik. Nah, sedangkan sistem lingkaran tertutup adalah kebalikannya. Di sini sistem lingkaran tertutup itu akan memberikan feedback. Ketika sudah sampai output, dia akan melakukan feedback. Nah, melalui apa? Melalui namanya manajemen perusahaan. Jadi dari output diberikan feedback, nanti dikelola dulu oleh manajemen perusahaan, lalu diambil keputusan untuk jadi input lagi. Terus yang ketiga, pengendalian manajemen. Nah, di sini pengendalian manajemen adalah penerimaan informasi yang menggambarkan output sistem olah manajemen. Jadi berbagai macam kegiatan itu masuk ke dalam pengendalian manajemen. Jadi dilihat, diawasi lalu dievaluasi.
Baru selanjutnya nanti juga jadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki input. Yang keempat ada pengolah informasi. Di sini selain menerima informasi yang dari input sampai output, nah dia nantinya juga mengolah data-data yang sudah terkumpul itu untuk memberikan masukan kepada manajemen perusahaan supaya dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Nah, ini gambarnya sistem lingkungan tertutup. Nah, ada feedback ya. Terus tadi melalui kontrol mekanisme yaitu manajemen perusahaan. Nah, ini sistem fisik sebagai sistem pengendali. Nah, tadi ya seperti yang saya sampaikan, ada informasi-informasi yang dikontrol ya supaya nantinya bisa dievaluasi. Nah, ini yang tadi ya ada tambahan pengolah data tadi, information processor tadi. Nah, gambar modelnya hanya ditambah saja, dikembangkan. Sebenarnya setelah output itu tidak langsung kepada manajemen, tapi melalui information processor tadi atau pengolah data sebelum masuk menjadi bahan pertimbangan para manajer. Nah, dimensi informasi, nah jadi kaitannya dengan sistem informasi manajemen. Nah, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi ya dalam model ini sudah jelas. Yang pertama adalah relevansi ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk menganalisis berbagai macam masalah di setiap proses itu sangat penting menggunakan teknologi. Karena apa? Karena agar tahu dan semakin jeli dalam menganalisis masalahnya. Mungkin bila belum menggunakan teknologi itu semua permasalahan dimasukkan gitu. Nah, dijadikan bahan pertimbangan padahal tidak seluruhnya itu merupakan masalah yang harus diselesaikan saat itu juga. Maka sangat penting pemanfaatan teknologi. Terus yang kedua, akurasi jelas. Teknologi ini membantu manusia atau para SDM perusahaan untuk memperoleh hasil yang semakin tepat atau akurat. Nah, karena ketika masih konvensional, masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Maka dari itu sangat penting dari input sampai output dikelola atau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ketepatan waktu sudah jelas ya, karena dengan adanya teknologi kita bisa bahkan kita bisa merencanakan dan memperkirakan ketepatan lama waktu yang dibutuhkan dari setiap proses. Dari input sampai barang jadi itu membutuhkan berapa lama itu bisa kita tentukan. Dan kelengkapan datanya dengan adanya teknologi rekapitulasinya menjadi lebih mudah sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap lagi dibandingkan waktu masih konvensional ya. Masih konvensional itu kadang ada yang ketelisut atau terselip. Nah, dengan adanya teknologi itu meminimalisir. Nah, standarnya, nah di sini ada subbab tentang standar. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya dari sebuah sistem ya, sebuah sistem yang diterapkan itu kan pasti mengalami evaluasi gitu. Nah, kalau teman-teman ketahui, sistem ini nanti outputnya adalah sebuah standar, yaitu apa? SOP. Nah, tujuan itu jelas seluruh hasil yang akan dicapai. Dengan standar itu adalah ukuran kinerja yang dapat diterima. Jadi kalau teman-teman pernah dengar SOP, kalau tidak salah standar operasional prosedur. Nah, standar ini digunakan untuk menjadi ukuran kinerja atau batas minimal bahwa Anda dinilai baik. Nah, jadi kalau di bawah SOP atau di bawah standar maka itu jelek. Nah, jadi memang ini biasa dilaksanakan ya karena kita membangun sebuah sistem itu untuk diterapkan terus-menerus, bukan sekali itu saja. Maka dari itu outputnya menjadi sebuah standar. Nah, misalnya tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu kan masih umum, tujuan akhir. Sedangkan dibuat menjadi sebuah standar, itu adalah misalnya disebutkan bahwa volume penjualan minimal 25 juta. Berarti kalau di atas 25 juta maka sangat memenuhi kebutuhan pelanggan.
Namun bila di bawah itu berarti tujuannya tidak tercapai, kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu tentang model sistem model umum yang digunakan dalam perusahaannya. Jadi outputnya nanti dari sistem itu menjadi sebuah standar. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi, lebih mudah lagi dalam mengevaluasi kinerja di setiap proses di dalam perusahaan. Karena ketika kita sudah menentukan standar, maka lebih mudah lagi dalam menilai. Nanti kita tinggal input di dalam teknologi tersebut bahwa standarnya sekian, sekian, sekian. Nah, nantinya kinerja di setiap divisi itu bisa dinilai dengan lebih mudah lagi. Oke, sampai situ mungkin nanti kalau ada yang tidak sepakat, nah nanti bisa dikomentari. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.